sabun tangan atau sabun cuci piring ya, atau sabun cair yang akan ya nanti supaya kalian tahu bahannya apa saja ya, supaya kalian juga belajar bagaimana bahan-bahan kimia ini ya dipadukan sehingga bisa menghasilkan yaitu campuran atau senyawa yang bersifat ya untuk sebagai pembersih ya. Nanti dipilih ya oleh teman kita dari school ya, jadi nanti dipilih tutornya dari school bagaimana mengajari kalian dan mempraktekkan untuk membuat sabun piring ya, sabun cuci piring ya ramah lingkungan. Jadi ramah lingkungan ini artinya yang tidak bisa, bukan tidak bisa, yang tidak mencemarkan lingkungan ya. Kalau dibuang ke tempat yang umum itu tidak menciptakan suatu pencemaran lingkungan, maksudnya adalah ramah lingkungan. Kita dari Practice School ada tim saya ini namanya Kena Memorinya membawa sesi pembuat sabun nanti dan itu adalah tim kita, ada bagian dokumentasi, ada yang bagian untuk mengarahkan kalian untuk bisa membuat sabun itu jadi lebih baik ya. Jadi Karen ini akan membawa suatu slide presentasi, nantinya kalian bisa pelajari atau bisa tanya jawab nanti ketika kalian ada pertanyaan apa dalam kalian untuk menanyakan yang kalian tuh penasaran ya, jadi kalian nggak perlu takut ya, ini bakalan melayani kalian semuanya untuk acara ini menjadi lebih baik ya. Mari kita mulai dari Ken, silakan. Nama saya Kenneth Mori, saya kelas 10 dari sekolah Practice School. Jadi pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang cara membuat sabun cuci piring yang ramah lingkungan. Tapi sebelum kita masuk ke pelatihannya, saya ingin berceritakan sedikit tentang latar belakangnya. Jadi latar belakangnya, apa dampak penggunaan sabun terhadap lingkungan? Tentunya sabun dapat merusak lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem jika tidak ditangani dengan baik. Seperti pabrik-pabrik yang sering membuang limbah ke dalam sungai dan sembarangan. Dengan adanya sabun di permukaan air, di permukaan perairan, cahaya matahari dan sirkulasi oksigen akan terhalang dan menyebabkan kematian dalam biota laut. Tapi, tahukah kamu bahwa ada... Oke, jadi yang pertama kita ada MES, yaitu methyl ester sulfonat. Ini merupakan jenis surfaktan anionik yang memiliki kelebihan dalam daya deterjensi, tahan terhadap kesadaran dan bersifat ramah lingkungan. Bahan ini kemudian atau bisa dikenal sebagai foam booster yang kita ada di sabunnya. Dan kita punya ekoenzim. Ekoenzim itu sebenarnya terbuat oleh sampah buah-buahan kita yang dicampur dengan molase atau gula dan tentunya air. Ekoenzim sebenarnya memiliki banyak manfaat dan di sini ada beberapa contohnya aja, bisa untuk tanaman, fungsi polsek, fungsi tikus, dan juga sebenarnya bisa untuk sehari atau kurang lebih 20 jam agar mudah dilarut. Dan kita sebenarnya sudah masukkan mesnya ke dalam air selama kurang lebih 2 hari ya, jadi lebih mudah untuk dilarutkan. Step kedua, kita masak mesnya agar larut dengan airnya. Dan step ketiga, masukkan campuran garam dan semuanya hingga diaduk dan sampai merata. Dan step keempat, setelah dingin, kita tunggu sampai dingin dulu ya. Campurkan dengan ekoenzim sebanyak 400 ml. Dan yang step terakhir adalah masukkan pewangi, warna, dan aduk sampai merata. Nah, sekarang it's your turn to make the soap. Jadi di sini tim saya sudah persiapkan bahan-bahannya dan kita semua akan praktekin bersama-sama ya.
piringnya di sini udah jadi, dan bahan-bahannya pernah lihat di sini teman-teman. Di sini ada yang sudah dikasih tahu sama tim kita bahwa kan di Tokopedia atau toko kimia ya, tinggal kalian cari aja nanti ya teman-teman. Nah di sini tadi sempat teman kita menjelaskan ekoenzim. Nah di sini kita sudah menyiapkan ekoenzim ya. Ekoenzim nanti tinggal dilarutkan aja karena sifatnya ramah lingkungan. Nah oke, nah di situ kalian sudah mendapatkan toples ya. Toples itu wadah buat sabun nanti. Nanti teman-teman akan menimbang sendiri di sini. Yang sudah diberikan gelas cup itu sudah ada kan ya. Nanti gelas cupnya dibawa. Nanti pada saat teman-teman di sini ukur sendiri dengan komposisinya sudah dikasih tahu di sini ya. Jadi setelahnya presentasi apa yang langkah apa namanya bahan-bahannya apa yang buat timbang? Mungkin bahannya Pak. Ya, bahannya ada. Oke, ini nanti komposisinya kita coba dengan 5 liter mes, 200 ml camperland, 260 gram garam, 150 gliserin, 400 ml ekoenzim, 50 ml pewangi, pewarnanya secukupnya, ya. Jadi teman-teman nanti mewakili aja di depan, silakan. Yang kalian bisa apa namanya setiap kelompok. Ya, setiap kelompok boleh ditimbang dulu ya. Ini mesnya berapa Pak? Kan ditampilkan dong biar mereka ngerti. Mana? Itu mesnya udah? Oh ya, 5 liter mes. Ya, 5 liter mes. Maksudnya sebelum mes dicampur mes kan masih begini. Mana? Mesnya tuh, ini namanya mes. Ya, pertama ini, terus di Dicampur air berapa liter? Dicampur air berapa liter? Nah, tadi sempat jelaskan bahwa 1 kilogram itu 8 liter. 8 liter air ya? Ya, 8 liter air. 8 liter air, jadinya itu ya? Ya, betul. Kalau itu kita rendangnya 2 kilo, yang airnya 16 liter. Oh, 16 liter. Ya, betul. Udah ya. Silakan dilihat dulu teman-teman. Ya. Pertama partikel di dalam air dia pecahnya pelan-pelan gitu, nggak bisa sekaligus. Berapa lama itu Pak diaduknya? Diaduk sampai dia merata. Paling lama sih biasa sih 2,5 jam sih, 30 menit gitu kan biasanya. Kita tahu yang meratanya gimana? Kenapa? Tahu yang meratanya gimana? Nanti dia kelihatan bening, jadi nggak ada gumpalan lagi di dalamnya. Kelihatan bening, Ya. berarti. Kalian bisa lihat, nggak ada gumpalan sama sekali, dia sifatnya bening gitu. Oke? Ya, jadi sampai bening ya. Ya betul sekali. Air apa apinya kecil. Apinya kecil gitu. Tahu nggak perlu takut eksperimen karena kita apa namanya masuk ke kelas ini sesinya untuk eksperimen. Ya kalian bisa. Ya mereka bisa urus sendiri. Pakai ini ada spidol nggak spidol? Nggak, udah ada kok itu. Ada ukuran belum kali. Oh, 200 ml gitu. Kalau misalkan pakai ini juga nggak apa-apa, ini juga bisa lihat. Nah, ini bisa. Nah, bisa sekali. Jadi mereka bisa melihat dengan ini. Oke, bisa. Silakan. Ya. Nah, teman-teman, kalau penasaran boleh ke depan ya teman-teman ya. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Ini adalah ilmu yang tidak bisa didapatkan di luar. Ini ilmu yang bisa didapatkan di sini teman-teman. Mana tahu kalau punya modal ya kan, lebih banyak gitu ya, sekian juta gitu kan bisa bikin perusahaan sendiri gitu buat sabun. Luar biasa teman-teman. Ya. Oke, silakan kalau sudah diukur silakan bawa ke grupnya masing-masing ya. Jangan dibuang dulu ya teman-teman. Nanti instruksinya akan diberikan setelah teman-teman ukur dulu ya. Jangan dimasukin dulu ya. Diambil dulu ya. Masih ada yang kurang kan? Yang pilih itu tampilannya. Yang tadi mana tampilannya tadi? Tim. Bahan-bahannya tim. Ya. Tim boleh. Tetap bahannya tetap biar kelihatan. Oke, nah ini dia bahan-bahannya. Oke, siap. 5 liter mes, 200 ml campuran, 60 gram garam, 1 Siapa? Dia? Oh iya, ayo sini. Iya, Mister dia namanya ya? Krista, oke. Krista kelas berapa nih? Kelas 3 ya? Kelas 11? Kelas 10? Kelas 12, oke. Silakan. Terima kasih loh Minta, ya ampun. Ada lagi kah? Teman-teman ada lagi yang mau sharing gitu? Nanti kalau saya kabur juga sih nanti lama-lama gitu. Siapa lagi? Ada kan? Ada, silakan maju.
maju. Ya, feedback aja. Jadi teman-teman bisa melakukan satu feedback buat kita ya. Mana tahu ada yang kurang kan gitu. Kalau misal kurang kan saya bisa berkeringat. Kalau perasaannya itu gimana ya, kayak senang juga tapi juga kayak penasaran gitu. Sekarang penasaran itu guys. Berarti ada satu pengembangan dalam video. Wow. Keren. Ada lagi. Udah, terima kasih. Wah, ini teman kita ini adalah inovasi terbaru buat kita nanti ke depan meneroboskan hal-hal yang baru. Wow, keren sekali. Ada lagi teman-teman yang mau memberikan suatu feedback buat kita, teman-teman. Halo. Ada nggak yang buat feedback buat teman-teman kita ini loh, tim kita ini? Ini ganteng-ganteng bisa ambil nomor boleh. Ini namanya Owen. Boleh minta nomor ya bagi yang penasaran gitu ya. Iya. Oke, silakan di komen ya. Komen yang bagus-bagus saja satu dunia ya. Oh iya. Di sini boleh. Misalkan di sini aja ya. Oke, di situ aja. Komen. Ya, oke, silakan. Apa yang kamu rasakan ketika eksperimen? Kedengaran suaranya. Oke, dekatin mic. Deketin mic-nya. Gak apa-apa, gak ada yang mau makan. Tenang aja, kita kabur kalau ada yang salah. Kabur. Coba. Pakai bahasa Inggris. Gak apa-apa, Pakai kayak Inggris, nggak apa-apa, Inggris. Menyenangkan Kak. Oh, menyenangkan. Terima kasih. Kamu gak ini kan dari pas saya ngomong menyenangkan di belakang. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya nanti jujur aja kalau nanti di depan saya ngomong menyenangkan di belakang menyebalkan nih belajarnya gimana sih ini bang bikin ngomong kabur apa gitu ya. Oke, teman-teman thank you loh teman-teman sudah mengundang kita tim kita ya. Sekarang tim kita masuk dulu maju ke depan nih. Ini kakak kita ganteng-ganteng ya. Coba kita lihat. Iya, silakan buka masker dulu biar kelihatan mukanya. Nah, biar kelihatan mukanya gitu. Baris. Iya, biar kelihatan mukanya. Tanya pakai kamerain. Ya, ini adalah buka lo maskernya. Nah, dibuka dong. Buka dulu. Masker buka dulu. Nah, buka. Satunya namanya kakak baik yang akan membantu anak-anak untuk mau belajar membuat sabun, deterjen, membuat karbon, jadi bahan-bahan aroma tangga. Mereka tuh spesialis semua. Saya cuma komentar. Jadi tenang aja. Dan teman-teman kalau mau nanya apa yang pakai coaching dengan saya sabun tanya ke mereka aja ya. Jadi kalau misalnya mau nanya mereka, bagus. Jangan nanya saya cuma bisa ngomong doang. Ya, teman-teman jangan tanya saya cuma ngomong doang. Ini aja kita aja ya. Ya, ini adalah tim sukses kita. Thank you buat nama Owen, Radit, thank you buat Kenneth, Colin, sukses kita. Oke, terima kasih. Wah, kalau kalian tuh acaranya nggak terjadi loh teman-teman. Ini acara yang terjadi karena ada kalian. Oke, jadi teman-teman, kalau sudah dingin nanti, kalian bisa campurin nanti tinggal tim aja. Guys, tim, jangan ngecewain. Karbon mereka minta. Ada apa ya? Saya cuma komentator doang. Nanti kalian yang nyiapin ya. Oke, thank you. Wah, tim kita keren loh ya. Tim kita tuh keren loh ya. Karena tim kita ini. Jadi tim kita yang udah fix doangnya nanti lagi. Oke, nanti next aja ya. Teman-teman siapin ya. Tim saya siap mendukung aja. Ya. Kalau diundang, kalau nggak diundang apa-apa. Kita juga berbahagia bisa memberikan suatu pengalaman ya untuk membuat sabun cuci piring. Jadi sabun ini sebenarnya bisa diinovasi lagi sebenarnya untuk deterjen, sabun cuci tangan, gitu kan. Sabun mandi. Kalau bagi yang mau bikin sabun mandi, nanti kita mau memakai cuci. Saya kan nonton tugas apa yang dari mereka ngomong ya saya lakukan aja. Jadi apapun yang kalian inginkan ketika jadi kesimpulannya apapun yang kalian inginkan, impikan itu adalah sesuatu hal yang harus diwujudkan. Jangan ditolong, jangan dipendam. Karena sesuatu yang dipendam itu nggak akan jadi. Jadi butuh yang namanya tuh kita harus bisa berani berkarya, berani gagal, ya kan.
sesuatu yang gagal itu bukan hal yang memalukan, enggak kok. Kegagalan itu sesuatu hal yang harus kita pelajari dan paham. Jadi ketika kalian melakukan sesuatu jangan takut gagal. Itu aja sih. Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya bikin ini banyak gagalnya, cuma saya nggak tahu malu gitu loh. Jadi ya udah saya lanjut aja gitu.